Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pertemuan kita kali ini bab 5 membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tentu pada pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Jadi anak sekalian, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini pertemuan pada minggu ini ya, sebelum persiapan PTS. Kemudian pada bab ini silakan ya juga untuk menyiapkan buku paket dan buku LKS ya, disiapkan. Baik, kita awali dengan dua pertanyaan. Mengapa bank perlu menunjukkan perubahan suku bunga? Apakah suku bunga sering mengalami perubahan? Nah, ini silakan nanti dijawab, ditulis di buku tulis dan dikumpulkan nanti di sesi akhir ya. Saya lanjutkan. Pada materi ini ada beberapa materi yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama, pengertian fungsi, peran kebijakan moneter, kemudian peran instrumen kebijakan moneter, kemudian pengertian, peran dan fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini, yakni siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter, mampu menjelaskan tujuan dan peran kebijakan moneter, mampu menjelaskan instrumen kebijakan moneter, mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, mampu menjelaskan tujuan dan peran kebijakan fiskal, dan mampu menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Saya lanjutkan. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Siapa otoritas moneter? Yakni melalui Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan bergairahnya dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Fungsi kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Peran kebijakan moneter. Satu adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan kebijakan moneter ini diharapkan mampu memenuhi target dari pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Ketiga, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Tahu kan inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga barang. Berikutnya adalah meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dengan adanya kebijakan moneter, ini mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Kemudian memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini adalah perannya. Ya, memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Fungsi kebijakan moneter. Mencapai stabilitas nilai mata uang rupiah. Ya, ini diharapkan dengan kebijakan moneter ini nilai rupiah ini dengan mata uang asing itu bisa stabil. Ya, stabil dalam artian tidak mengalami kenaikan secara signifikan dan terus-menerus. Ya. Meskipun saat ini ya, nilai tukar rupiah dengan mata uang asing itu masih tinggi, nah, harapannya bisa turun atau paling tidak stabil, tidak ada kenaikan. Ya. Kemudian memacu pembangunan. Ya, dengan kebijakan moneter maka pembangunan ini bisa terlaksana. Kemudian mendapatkan dan mengambil manfaat suku bunga. Ya, mengambil dan mendapatkan manfaat suku bunga. Dengan adanya kebijakan moneter ini, bank-bank yang ada di bawah Bank Indonesia ini mampu atau dapat
mengambil dan mendapatkan manfaat dari suku bunga. Kemudian menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang. Ya. Adanya kenaikan dan penurunan nilai uang rupiah terhadap mata uang asing itu juga disebabkan karena permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu sendiri. Semakin banyak permintaan terhadap mata uang rupiah, maka nilai rupiah semakin baik, ya, atau semakin mahal, semakin tinggi, ya, nilai tukarnya dengan dengan mata uang asing. Ya. Tapi sebaliknya jika permintaannya sedikit, maka nilai rupiah menjadi semakin menurun. Begitu juga penawaran terhadap uang itu sendiri. Jika barang itu terlalu banyak yang ditawarkan, maka nilai uang itu akan mulai turun. Jika uang yang beredar di masyarakat itu terlalu tinggi, terlalu banyak, maka nilainya akan semakin turun. Menyediakan fasilitas kredit yang tepat. Jadi fungsi kebijakan moneter berikutnya ini adalah memberikan fasilitas kredit yang tepat. Artinya dalam pemberian kredit kepada masyarakat ini harus tepat. Dalam artian untuk menyeimbangkan ada hubungan dengan permintaan dan penawaran ini. Jika kreditnya itu lebih mudah didapat, maka uang juga mudah beredar di masyarakat. Ya, jika kreditnya dipersulit atau agak ketat, maka penawaran uang atau uang yang beredar di masyarakat juga sedikit. Nah, ini diseimbangkan antara permintaan dan penawaran supaya tidak terjadi inflasi atau kenaikan harga barang. Selanjutnya adalah instrumen. Instrumen ini adalah alat yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini maksudnya adalah pemerintah melalui Bank Indonesia ini melakukan penjualan terhadap aset-aset yang berharga, khususnya adalah contoh misalnya surat utang dan sebagainya. Nah, melalui yang dinamakan adalah operasi pasar terbuka. Ini dalam rangka mengurangi peredaran jumlah uang yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah politik diskonto. Nah, ini adalah suku bunga, ya. Jadi politik diskonto ini adalah bagaimana pemerintah melalui Bank Indonesia ini memberikan suku bunga yang rendah ataupun yang tinggi dalam rangka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka suku bunganya dinaikkan sehingga orang ketika menyimpan menabung itu tertarik. Nah, ketika tertarik itu maka jumlah uang yang beredar makin sedikit. Begitu kebalikannya, kalau jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka politik diskontonya adalah menurunkan suku bunga. Suku bunga diturunkan sehingga uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah politik cadangan kas. Nah, politik cadangan kas ini diberlakukan pada bank-bank yang sebagai sirkulasi atau keuangan. Cadangan kas itu berarti di bank-bank yang seperti Bank Mandiri, Bank BNI dan sebagainya itu mereka memiliki cadangan kas. Ya. Cadangan kas ini adalah uang kas tunai yang harus ada di bank, Nah, ini ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tinggi, maka cadangan kasnya dinaikkan, dibesarkan. Cadangan kasnya dinaikkan sehingga jumlah uang yang beredar akan sedikit, ya, karena cadangan kas di banknya itu dinaikkan. Begitu untuk menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau mengurangi jika itu uang yang beredar itu sedikit, maka kebalikannya, cadangan kasnya dikurangi. Nah, ini politik cadangan kas. Kemudian kebijakan kredit selektif. Ya, sama tadi ya. Jadi kredit itu pemberian pinjaman kepada masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan dalam hal pembelian barang atau pembelian lain-lain, ya.
Nah, kalau kredit ini kemudian diselektif atau diperketat, itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga apa? Bisa menyeimbangkan antara jumlah uang yang beredar dengan permintaan yang ada pada mata uang itu sendiri. Sehingga kebijakan kredit selektif ini pun juga bisa menjadi instrumen kebijakan moneter. Berikutnya adalah imbauan moral. Nah, imbauan moral itu ya himbauan untuk menabung, himbauan untuk masa depan, untuk berinvestasi dan sebagainya ini dilakukan. Bisa menjadi kebijakan moneter. Kemudian kebijakan devaluasi dan revaluasi. Nah, ini adalah instrumen kebijakan moneter. Dampak kebijakan moneter dalam perekonomian. 1. Mempertahankan kestabilan harga. 2. Menjaga agar likuiditas sesuai kebutuhan. Likuiditas ini yang dimaksud adalah nilai stabilitas uang itu sendiri, ya. Jadi uang yang beredar itu sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak berkurang, sehingga apa? Nilai uang itu stabil. Berikutnya adalah melancarkan transaksi perdagangan. Dengan kebijakan moneter ini kegiatan perdagangan ini bisa lancar. Dari mana? Ya karena kebutuhan akan alat atau alat-alat pembayaran yang digunakan ini juga mempengaruhi proses perdagangan. Sehingga dengan kebijakan moneter ini bisa mempengaruhi kegiatan perdagangan. Khususnya kalau misalnya transaksi perdagangan internasional ya, ekspor dan impor ini juga bagaimana ekspor dan impor ini harus seimbang. Ketika banyak ekspor maka nilai uang rupiah semakin meningkat, Kenapa? Karena banyak barang dari dalam negeri yang dibutuhkan oleh masyarakat luar negeri. Kemudian mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Ya, jadi dengan kebijakan moneter ini akan mengurangi dampak inflasi karena inflasi ini dampaknya luar biasa. Jadi dari kenaikan harga barang itu bisa sampai pada pengangguran, ya. Ini mengurangi dampak inflasi terhadap ekonomi. Berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Nah, peran kebijakan fiskal meningkatkan PDB. Apa PDB? PDB adalah pendapatan nasional. Ini produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. 2. Peran kebijakan fiskal adalah memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga-harga barang, menciptakan pemerataan pendistribusian pendapatan. Fungsi kebijakan fiskal ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Alat yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal. Kalau tadi di kebijakan moneter itu ada berbagai macam, nah ini juga ada, yaitu melalui pajak, ya. Kemudian yang kedua belanja pemerintah, kemudian subsidi, kemudian pinjaman publik. Ini, ya. Pajak bagaimana untuk meningkatkan penerimaan negara, ya melalui sektor pajak ini, pajaknya ditinggikan, kemudian atau pajaknya diperbanyak, macam-macam pajaknya juga diperbanyak. Subsidi ini untuk apa? Subsidi baik bagi produsen maupun konsumen, ya, produsen maupun konsumen. Kemudian belanja pemerintah ini pengeluaran, ya. Pengeluaran pemerintah bagaimana ditekan, itu adalah kebijakan fiskal. Kemudian pinjaman publik.
Jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada kebijakan anggaran seimbang, ada kebijakan anggaran defisit, ada kebijakan anggaran surplus, ada kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran seimbang ini maksudnya adalah antara penerimaan dan pengeluaran itu sama, ya harus sama jumlahnya. Kebijakan anggaran defisit berarti anggarannya banyak pengeluaran daripada penerimaan. Kebijakan anggaran surplus berarti banyak penerimaan daripada pengeluaran. Kebijakan anggaran dinamis, ya ini kedua-duanya bisa surplus atau defisit, ya, menyesuaikan dengan kondisi. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatnya kegiatan perekonomian, membayar utang pemerintah dan program pemerintah, terlaksana pembangunan fasilitas publik, pemerataan distribusi pendapatan. Jadi dengan kebijakan fiskal, satu adalah mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi misalnya tadi pajak, ya. Pajak itu sebagai pendapatan negara. Maka bagaimana pendapatan negara ini bisa meningkat? Maka pajaknya juga ditingkatkan. Ya. Makanya dulu waktu periode pertama pemerintahan Pak Jokowi ada namanya tax amnesty, yaitu pengampunan pajak. Nah, pengampunan pajak tax amnesty dalam artian pajak itu adalah pemutihan untuk apa? Untuk penunggak-penunggak pajak yang memiliki hutang pajak terhadap pemerintah, khususnya perusahaan-perusahaan yang besar. Sehingga pada waktu itu terakhir dari nilai berapa triliun itu yang belum dibayar itu hampir 50% atau 40% itu sudah terjaring. Artinya pendapatan dari sektor pajak itu bisa terpenuhi. Dan pengeluaran negara bagaimana pemerintah dalam membuat perencanaan anggaran khususnya untuk pengeluaran pemerintah ini bagaimana seminimal mungkin, ya, sehingga ini bisa terpengaruh antara pendapatan dan pengeluaran. Nah itu di dalam pemerintah itu namanya adalah APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Meningkatnya kegiatan ekonomi tentu dengan kebijakan fiskal ini akan menambah kegiatan perekonomian atau meningkatkan kegiatan perekonomian. Ya. Kemudian membayar utang pemerintah dan program pemerintah. Dan kebijakan fiskal maka pemerintah bisa untuk bagaimana untuk melunasi utang-utang pemerintah khususnya pada bank-bank luar negeri. Kemudian program pemerintah, ya, untuk program jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya, ini dampak dari kebijakan fiskal. Terlaksananya pembangunan fasilitas publik atau fasilitas umum, ya, stadion, jalan raya, jalan tol dan sebagainya, itu ya dari dampak dari kebijakan fiskal, kebijakan bagaimana mengelola anggaran. Pemerataan distribusi pendapatan, ya, khususnya bagi di wilayah-wilayah tertentu yang masih belum tersentuh oleh APBN atau APBD. Ya.